Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Samsiar dari TK Negeri 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pada aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, ada baiknya kita perlu memahami tentang kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Bapak dan Ibu guru hebat, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Dan fungsi kurikulum bagi pendidik adalah untuk membantu dalam proses belajarnya. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita mengoptimalisasi peran dan fungsi kurikulum? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan upayakan. Yang pertama adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Lalu selanjutnya menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Bapak Ibu guru hebat, setelah kita memahami apa itu kurikulum, apa fungsi dan peran kurikulum serta bagaimana optimalisasinya, maka yang perlu kita pahami selanjutnya adalah mengapa kurikulum perlu diubah. Seiring berjalannya waktu, dunia terus berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Lalu apa yang diharapkan kepada kita sebagai pendidik? Nah, sebagai pendidik, kita diharapkan mampu menjelaskan pembelajaran dengan perkembangan global yang terjadi saat ini. Karena kalau kita masih menerapkan pembelajaran dengan pola yang lama, maka akan menimbulkan kebosanan. Pembelajaran yang membosankan menyebabkan pembelajaran tidak bermakna. Hal ini dapat menghambat berkembangnya potensi pembelajaran yang diharapkan. Karena apa? Karena kita tidak memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Bapak dan Ibu guru hebat, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum semestinya disusun, dikembangkan, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, untuk dapat mempersiapkan generasi cemerlang di masa depan. Perubahan kurikulum yang tepat dapat menggali potensi peserta didik yang akan menjadi bekal agar mereka mampu menghadapi perubahan transformasi budaya dan globalisasi. Perubahan kurikulum diharapkan dapat mempersiapkan generasi masa depan yang visioner dan mandiri, serta dapat menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Bapak dan Ibu guru hebat, lalu bagaimanakah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum yang mendapat dukungan semua pihak untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid.
Bapak dan Ibu guru hebat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya? Dalam merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan. Peran orang tua, masyarakat, dan sekolah sebagai 3 pilar pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mari kita lihat peran kita masing-masing. Guru terus belajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Pemerintah daerah dan pusat harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Sebelum saya mengakhiri paparan materi aksi nyata kali ini, baik kita refresh sejenak kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Beliau mengatakan maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata-kata ini semoga dapat memotivasi kita semua untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan peran kita sebagai pendidik. Mari menjadi pendidik yang inovatif, adaptif, kolaboratif untuk pendidikan Indonesia yang berkualitas. Salam sehat. Demikian pemaparan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah dari saya. Bapak Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi umpan balik pada link yang tertera pada kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti pemaparan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.